tahun 2021. Ya, apa-apa yang bisa kita usulkan melalui dana pemerintah, melalui media sosial yang bisa memberikan kepada. Ya, memang itu sudah takdir Allah. Manusia bisa berencana. Jadi sama maklum kepada khususnya ibu-ibunya jauh-jauh. Pemirsa NTV News, dimanapun Anda berada. Biren, anggota DPR Aceh, Dapil 3 Biren, fraksi P3, DR Haji Amiruddin Idris, SEMSI, menyalurkan bantuan usaha ekonomi, UEP, kepada masyarakat di Kabupaten Biren, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di pekarangan Dinas Sosial Kabupaten Biren, dihadiri Ketua Dewan 3, DR Haji Amir Idris SEMSI, Kepala Dinsos Biren Bob Miswar, SSTPMSI diwakili Sekdinsos Alfian, SPD MPD, mewakili Kepala Dinsos Aceh Mahdani Mukhtar, SE, Ketua DPC dan DPAC P3 se-Kabupaten Biren, serta seratusan masyarakat penerima bantuan UEP tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Biren. Pada kesempatan itu, Amiruddin Idris bersama jajaran Dinsos Aceh dan Biren secara simbolis membagikan sejumlah peralatan menjahit kepada 70 orang lebih keluarga penerima manfaat, KPM, di halaman kantor Dinsos setempat. Di sela pembagian bantuan dimaksud, Amiruddin Idris yang merupakan Dewan Pengurus P3 Wilayah Provinsi Aceh, ia menyampaikan harapannya kepada penerima manfaat untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya hingga berguna untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga penerima. Insya Allah, ia pada tahun anggaran ke depan, jebolan doktoral ekonomi manajemen Universitas Pasundan Bandung tersebut akan mengupayakan menambah kuota bantuan serupa. Karena menurutnya program itu efektif mendirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat program bantuan tersebut dinilai efektif untuk membantu masyarakat agar mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pembekalan peralatan usaha untuk mereka. Semoga itu semua bermanfaat, ujarnya. Meski demikian, untuk memastikan kebermanfaatan dan keberlangsungan dari program itu sendiri, Sekdinsos Biren Alfian, SPD MPD menyampaikan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Sosial kelak akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada para penerima secara berkala. Sebagai bentuk tanggung jawab kami di Dinas Sosial Biren, kelak akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada para penerima manfaat. Kalau nanti ditemukan penerima tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuannya, ia akan dievaluasi, sebut Alfian. Adapun bantuan UEP melalui aspirasi anggota DPR Aceh dari P3 tahun ini memberikan bantuannya kepada 140-an KPM dengan bantuan berupa barang dagangan kios dan alat menjahit. Untuk kategori bantuan alat menjahit, para PKM mendapatkan 1 mesin jahit made in Japan, setrika, gunting, roll custom, benang jahit, meteran, dan kapur. Sementara untuk penerima bantuan UEP jualan kios, mereka memperoleh bahan dagangan berupa 30 kaleng susu kaleng, 15 kotak deterjen, 35 renteng sampo saset, 36 peces odol, 36 peces sabun mandi, 20 bungkus kecap bango, 50 kg gula pasir, 20 renteng susu sachet Milo, 14 kotak snack dan 12 kotak mie instan. Mengambil posisi lain hari ini, yaitu Bapak Ibu mempercayakan kami wakil masyarakat Biren di Provinsi Aceh sebagai anggota DPR Aceh. Tentunya anggota DPR tidak hanya posisi membantu beasiswa selama ini, dan ini telah bercabang merambah ke berbagai bidang-bidang lain, termasuk bantuan hari ini yang akan diterima oleh masyarakat kami di Kabupaten Biren tidak mengenal kepada partai P3 tapi masyarakat Biren. Partai itu adalah sebuah tangga untuk menuju kepada parlemen, kepada Departemen Aceh, Departemen DPRK Biren, Republik di Jakarta, tapi setelah terpilih tentunya adalah wakil dari masyarakat. Aku yakin saya terima pada malam, insya Allahnya bermanfaat lah buat saya. Bukan banyak lagi apa yang kita perlu makan air.
Pak kena kita, Pak kena. Pamit. Kemudian kedainya itu sudah kosong, barangnya tidak ada. Daripada hal tersebut, pada saat kami reses tahun lalu, beberapa bulan lalu, itu kami tanyakan apa yang sangat dibutuhkan. Ngebantu barang kamu, hana belole barang yang kalagutnya, kabit ke uang makan untuk jualan kios yang ke Singo hadir mewakili umum yang penerima langsung hadir. Hari ini kepada mereka kita coba bantu barang-barang yang mereka jualan dalam kios selama ini. Kemudian yang kedua, mereka banyak mesin jahit ini pada pola lama, dengan tiut. Tapi kalinya igotnya sangat diharapkan gitu bak TV, gitu bak medsos, nyong kilang gino kok canggih-canggih tak. Nyong neblau kamu kilang yang canggih, bacut dan bek. Tapi tiut le temu pegat muncul aja. Maka wujud daripada itu banyak usaha-usaha rumah tangga ibu-ibu yang selama ini menjahit yang memang sudah tidak berdaya lagi, hari ini sudah mendapatkan 1 unit mesin jahit beserta perangkatnya dan langsung bisa usaha buka kembali usaha mereka. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar 70-an ya, 70-an kios dan 70-an mesin jahit. Ini satu sisi. Kemudian terus pada bidang-bidang yang lain seperti bantuan untuk daya, bantuan untuk sekolah, bantuan untuk guru, bantuan untuk rumah-rumah duafa, rumah-rumah tidak layak huni. Yang sungguh sangat besar bantuan adalah bagi kami adalah karena duduk di Komisi 6 bidang pendidikan dan kami basic pendidikan, darah pendidikan adalah beasiswa untuk anak-anak yang belajar di kampus. Kalau anak-anak yang belajar di kampus itu dia hidupnya SPP-nya telah dibayar oleh pemerintah standar SPP kampus, sedangkan biaya hidupnya 900.000 per bulan. 900.000 selama 4 tahun. Dia akan terus menerima tiap 3 bulan sekali sebagai pendukung daripada biaya pendidikan mereka. Harapan-harapan Bapak kepada penerima manfaat itu apa yang harapan saya benar-benar dimanfaatkan. Mesin jahit mereka bisa hidup menjahit dengan baik, dengan modern. Kemudian kios itu bisa bangkit kembali usaha ekonomi mereka. Tidak pada dijual kepada orang lain mengambil manfaat sesaat. Itu kami akan pantau terus. Seperti pada tahun lalu kami berikan bantuan becak. Juga ada yang kecewa becak itu dibuka, dipakai walaupun dipakai untuk RBT. Tapi dia kami berikan becak untuk becak barang. Itu tidak kami harapkan dan kami turut. Dan kami pantau dan akan melihat terus di lapangan apakah memang benar-benar dimanfaatkan. ini yang dibagikan ini apa untuk tim ses kami? Oh tidak, saya Ketua DPW P3 Aceh, anggota DPR fraksi P3 Aceh. Itu pada saat pemilihan, tapi setelah saya dipilih tentunya adalah saya milik masyarakat. Jadi Ibu menyangkut dengan penerimaan bantuan mesin jahit dari anggota DPR A fraksi P3 di Provinsi Aceh, apa yang mau disampaikan Bu? Saya sangat berterima kasih karena saya menjahit dari dulu sudah 2 rusak mesin jahit karena sudah lama. Sekarang udah ada bantuan yang kayak gini yang sangat cantik ini, sangat saya bahagiakan, sangat senang saya. Sehingga saya nanti saya mencari rezeki itu yang barokah lah untuk menghidupi keluarga. Dari umur 17 tahun lepasan SKKP. Sekarang umur Ibu berapa Bu? Sekarang umur ibu anak. Pak Tika SK sedikit tentang warga yang menerima bantuan. Tenaga sosial kecamatan merasa sangat bahagia karena bisa mendampingi penerima bantuan web dari
Bapak Amiruddin Idris, anggota DPRA dari fraksi Partai P3. Mudah-mudahan dengan ada bantuannya ini penerima bisa mampu menambah penghasilan dan bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Dan mudah-mudahan bantuan yang telah diberikan ini tidak diperjualbelikan. Ini bisa bermanfaat untuk dia sendiri, minimal bisa menjahit baju keluarga dan baju orderan dari. Dari Biren, Mawardi melaporkan.